Ada laki-laki yang dijamin masuk surga, ternyata ada juga wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Siapakah wanita tersebut? Kita akan sebutkan wanita tersebut ya, yang dijamin masuk surga dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut ya. Di antaranya yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Rasulullah sallam hidup hanya beristrikan Khadijah sampai beliau meninggal dunia. Setelah Khadijah meninggal dunia, baru kemudian Rasulullah sallam menikah dengan para wanita ya. Dan dari Khadijah maka lahirlah putra-putri Nabi, yaitu Zainab, Ummu Kulthum. Yang pertama adalah Al-Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah ya. Dan beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam, dan secara umum manusia pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Dan Rasulullah SAW sangat mencintainya sampai Rasulullah SAW ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW berkata, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku telah diberi anugerah mencintai Khadijah. Bagi Nabi SAW mencintai Khadijah adalah anugerah ilahi ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalil yang menunjukkan beliau sudah dijamin surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Jibril alaihi salam datang menemui Nabi. Faqala, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'am." Ini Khadijah datang menemuimu sebentar lagi masuk ke rumah. Dia membawa sebuah bejana yang isinya ada kuah dan juga makanan. Idam itu seperti kuah, seperti lauk ya, yang berkuah, dan makanan yang ada diletakkan dalam bejana tersebut. Fa idza atatka, kalau Khadijah datang menemuimu, faqra 'alaiha salam, maka sampaikanlah salam min rabbiha, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbnya, wa minni, dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan beri kabar gembira kepadanya dengan sebuah istana di surga, min qasabin. Min qasab yaitu maksudnya dari mutiara yang besar. Mutiara yang besar yang dijadikan istana bagi Khadijah. Tentu mutiara di surga tidak sama seperti mutiara di dunia, tapi qasab maksudnya mutiara. La sakhaba fihi wala nasab, yang tidak ada suara-suara yang keras, teriakan-teriakan di istana tersebut, dan tidak ada juga nasab, tidak ada juga keletihan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Khadijah mendapatkan istana yang disifati dengan tidak ada suara yang keras dan tidak ada juga keletihan, sebagai balasan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena Khadijah selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi 25 tahun, beliau tidak pernah mengangkat suara ya. Berbeda dengan istri-istri Nabi setelah itu ya, kadang-kadang mereka mengangkat suara ya. Kadang-kadang mereka mengangkat suara ya. Dan adapun Khadijah tidak pernah mengangkat suara selama hidup 25 tahun di depan suaminya. Dan juga Khadijah benar-benar berletih-letih untuk ngurusin anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bisa fokus untuk berdakwah dengan berbagai macam suka duka yang mereka jalani, dan semua itu jalani oleh Khadijah dengan sangat sabar, sehingga ketika di surga semua keletihan tersebut akan sirna, berganti dengan rehat, santai, rileks, kesenangan ya. Dan ini diantara ciri istimewa Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, maka Rasulullah SAW berkata, "Amanat bi idz kafara biyan nas." Khadijah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kafir kepadaku. Wa saddaqatni idz kafara biyan nas, dan dia membenarkan aku ketika seluruh manusia mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha wa nafsiha, dan dia membantuku dengan dirinya
dan juga dengan hartanya. Dia membantuku dengan dirinya dan hartanya. Dan dia telah memberikan kepadaku anak-anak tatkala wanita-wanita lain tidak bisa memberikan aku anak-anak. Jadi bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha di antara sifatnya wa wasatni bi nafsiha wa maliha. Dia bantu aku dengan dirinya dan juga hartanya. Jadi selalu menghibur Nabi SAW, selalu menyenangkan Nabi SAW, ya, dan tidak pelit kepada Nabi SAW. Dia wanita saudagar yang kaya raya, semua hartanya dia berikan untuk dakwah. Bukan sebaliknya, banyak wanita yang malah menghabiskan harta suaminya. Ya. Ini Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ini renungan bagi kita, bagi para wanita mukminah. Renungan bagi wanita muslimah, wanita mukminah untuk bisa meniru akhlak Khadijah radhiyallahu taala. Mungkin kalau seperti Khadijah mungkin mustahil ya. Jadi wanita muslimah, wanita mukminah berusaha meniru ibunda mereka yaitu Khadijah radhiyallahu anha yang berusaha membantu suaminya ya dengan dirinya maupun dengan hartanya ya. Saya katakan tadi tidak seperti banyak wanita yang justru malah merepotkan suaminya baik dengan dirinya maupun dengan hartanya ya. Hartanya merepotkan suami dengan mengambil harta suami, biaya hidupnya berat, maintenance-nya berat ya. Mau beli apa-apa yang mau mahal-mahal ya. Kurang bersyukur kepada suami. Kemudian jiwanya juga merepotkan suami ya. Suka melo, suka mewek ya. Sedikit-sedikit ngambek ya. Maka seorang wanita berusaha meniru Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau dia punya uang kasih semuanya sama suami ya. Untuk dakwah tentunya, untuk sosial ya. Sebisa mungkin untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah Khadijah radhiyallahu anha ya, radhiyallahu taala anha. Dan saya sudah sampaikan bahwasanya Khadijah dikenang terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya karena akhlaknya yang sangat mulia ya. Kita bayangkan bagaimana seorang wanita yang tidak pernah angkat suara selama 25 tahun dengan kerepotan ngurus anak yang banyak. Anak 6 itu bukan mudah dan Khadijah punya anak sebelumnya dari suami-suami sebelumnya ya. Rasulullah adalah suami yang ketiga. Ya, dia punya anak sebelumnya ngurusin anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di rumah ya. Dan semua itu dijalani oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dengan tulus ya, sehingga meskipun beliau meninggal dalam kondisi tua ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah Hamra'us Shidqain, yaitu sudah mulai tanggal giginya karena usia sudah 65 tahun, mungkin kalsium kurang karena banyak menyusui anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi selalu mengenangnya. Maka benar bagi seorang lelaki kecantikan fisik itu sangat penting, tetapi lebih penting daripada itu adalah kecantikan akhlak. Maka seorang berusaha berakhlak mulia kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah Khadijah, salah satu wanita yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Bahkan Jibril mengatakan Allah kirim salam kepadanya ya. Allah kirim salam kepadanya ya. Ya, faqra 'alaiha assalama min rabbih wa minni. Jika Khadijah datang wahai Rasulullah, sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya dan dari aku, dari Jibril alaihissalam. Kita tahu kita kalau dikirim salam sama kiai atau sama syekh, kita senang banget ya. Sama apa namanya, pejabat, kita senang. Gimana lagi yang ngirim salam adalah penguasa alam semesta. Ya. Taib. Wanita kedua yang dijamin masuk surga adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikenal dengan Siddiqah bintu Siddiq. Ayahnya diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan, dan Aisyah diberi gelar dengan Siddiqah, wanita yang juga selalu membenarkan. Beliau adalah Ummu Abdillah, ya, Aisyah bintu Abi Bakar. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah, dan dia berkunyah kepada ponakannya karena beliau punya ponakan yaitu Abdullah ibnu Zubair ibn al-Awwam, karena saudari
kakaknya Aisyah, yaitu Asma bintu Abi Bakar, yang beda ibu, satu bapak. Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam dan punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Maka Aisyah berkunyah dengan ponakannya, Ummu Abdillah, meskipun dia enggak punya anak namanya Abdullah. Jadi Aisyah adalah Ummu Abdillah bintu Abi Bakar bin Kuhafah. Beliaulah sang wanita yang telah al-mubarra'ah min fawqis sab'i samawat, yang telah dinyatakan suci oleh Allah dari atas langit yang 7 dengan Allah turunkan surat An-Nur, ya. Bahwasanya ketika Aisyah dituduh berzina, maka Allah bela bukan hanya melalui mimpi kepada Nabi, bahkan Allah turunkan ayat. Ketika turun ayat-ayat tersebut, Aisyah berkata, "Wala nafsi ahqar." Saya merasa diriku tidak pantas. Saya menyangka Allah akan bela saya dengan memberi mimpi kepada Rasulullah SAW. Ternyata Allah turunkan ayat sampai 15 ayat kurang lebih membela Aisyah. Subhanallah, bagaimana seorang wanita yang semulia ini dibela oleh Allah sampai diturunkan ayat begitu banyak untuk membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib, Amr bin As radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi, dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ayyun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kisahnya Amr bin As ini dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, beberapa bulan kemudian Rasulullah perhatian sama dia sampai Rasulullah suruh dia jadikan dia sebagai panglima perang. Dan Rasulullah perhatian sama dia. Begitu perhatian sampai ketika dia ketemu Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling kau cintai?" Karena dia merasa sangat dicintai oleh Nabi. Jadi Nabi mensikapi dia sampai dia merasa dia orang yang paling dicintai, diperhatikan, termasuk golongan orang yang paling disayang. Maka dia tanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah berkata, "Aisyah." Qultu, kata Amr bin As, "Minar rijal?" Laki-laki siapa yang kau cintai? Kata Rasulullah, Abu Bakar, bapaknya. Terus fulan, terus fulan. Nama Amr tidak disebut-sebut. Akhirnya Amr, "Saya berhenti, saya khawatir saya yang paling terakhir." Akhirnya dia enggak berhenti, enggak lanjutin. Tapi ini menunjukkan akhlak Nabi, bagaimana Nabi mensikapi dia sampai dia merasa dia sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini ketika Nabi ditanya, "Siapa orang yang paling kau cintai?" Nabi mengatakan Aisyah, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Tentunya kalau Rasulullah cinta Aisyah, ya, makanya tentu Aisyah memiliki kelebihan yang banyak, ya. Memiliki kelebihan yang sangat banyak, ya. Di antaranya, ya, ketika terjadi gap di antara istri-istri Nabi, ada dua kubu. Ada kubu Aisyah sama kubu Ummu Salamah. Ya. Jadi dua. Ibu-ibu enggak pernah mengalami ini kan? Enggak pernah. Nabi SAW istrinya 9, ada dua kubu, ya. Maka akhirnya mereka ngutus Ummu Salamah untuk bicara dengan Nabi, ya. Kemudian mereka utus Fatimah, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah menjelaskan keutamaan Aisyah. Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya, "Wahai Fatimah, sungguhnya ayahmu mencintai Aisyah, maka cintailah dia." Subhanallah. Sungguhnya aku mencintai, maka cintailah dia. Kemudian kalau enggak salah Rasulullah juga berkata ketika membela Aisyah, entah kepada Ummu Salamah atau kepada Fatimah, kata Rasulullah, kalau tidak salah kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Tidak ada seorang wanita pun yang aku sedang berselimutkan dengan dia turun wahyu kecuali Aisyah." Itu Rasulullah sedang berdoa dengan Aisyah, satu selimut tiba-tiba turun wahyu. Sementara kalau Nabi sedang sama istri-istri yang lain tidak turun wahyu. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW minta dirawat di rumah Aisyah. Ketika sedang sakit parah, Rasulullah SAW selalu bertanya, "Aina ana godan?" Besok saya di rumah siapa? Besok saya dijatahnya dirawat di rumah siapa? Sementara Rasulullah SAW sudah sangat berat untuk berpindah dari satu rumah, padahal rumah berdekatan, tapi berat bagi Nabi untuk dipapah ke rumah berikutnya, ke rumah berikutnya. Akhirnya istri-istri Nabi semuanya paham dan mereka mengalah. Kata mereka, "Ya udah di rumah Aisyah aja," karena mereka tahu yang paling dicintai oleh Nabi adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Rasulullah SAW dirawat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Sampai akhirnya
sebelum meninggal dunia Rasulullah SAW di antara leher dan dada Nabi dan dada Aisyah, yaitu Rasulullah di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika itu Abdurrahman bin Abi Bakar sedang masuk bawa siwak, maka Rasulullah lihat siwak, terus lihat siwak, kemudian kata Aisyah, "Akhudhu lak, saya ambil siwak untuk engkau." Kata Rasulullah dengan menganggukkan kepalanya, "Ya, iya." Akhirnya Aisyah kemudian bereskan siwak tersebut, dia gigit, dia haluskan di sisi sebelahnya, dia gigit, dia lembutkan, kemudian dia kasih Nabi. Kemudian Rasulullah SAW pun bersiwak sebelum meninggal dunia. Ya. Dan disitulah Aisyah berkata, Rasulullah sebelum meninggal, air liurku bercampur dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena air liur Aisyah berada di siwak tersebut, kemudian digunakan untuk bersiwak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwasanya Aisyah adalah penghuni surga, anna Jibril ja'a bi suratiha fi khirqata harir khadra ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dalam mimpi, ya. Jibril datang kepada Nabi membawa secari kain sutra berwarna hijau. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di situ ada wajah Aisyah. Kemudian Jibril berkata, "Inna hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Sungguhnya ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Istrimu di dunia di akhirat. Berarti kalau istri Nabi di akhirat berarti di surga. Kemudian ini hadis riwayat Tirmidzi. Dalam Sahih Al-Bukhari ketika Ammar berkata tentang Aisyah. Ammar berkata tentang Aisyah, "Innaha zaujatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah." Ammar bilang, ketahuilah Aisyah adalah istri Nabi kalian di dunia maupun di akhirat. Yaitu Ammar tahu bahwasanya Aisyah masuk surga, akan menjadi istri Nabi di surga. Demikian dalam Sahih Bukhari ketika Aisyah sedang sakit, maka Ibnu Abbas datang menjenguk Aisyah. Ibnu Abbas berkata, "Ya Ummul Mukminin, taqdamina ala farati sidqin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakar." Ya. Yaitu wahai Ummul Mukminin, engkau akan mendatangi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayahmu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yaitu Abu Bakar dan Nabi telah mendahului engkau di surga dan engkau akan menyusul mereka berdua. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ya, dia berkata ketika Aisyah sakit parah mau meninggal dunia, maka dia kasih kabar gembira Ibnu Abbas. "Wahai Ummul Mukminin, engkau akan mendatangi farat." Farat itu maksudnya orang yang mendahului. Kalau seperti Rasulullah mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku adalah mendahului kalian di telaga, yaitu Rasulullah akan siapkan telaga buat umatnya sebelum datang umatnya untuk minum dari telaga. Yaitu yang datang lebih dahulu kemudian mempersiapkan kondisi. Maka Ibnu Abbas memberi kabar gembira kepada Aisyah, "Wahai Aisyah Ummul Mukminin, sungguhnya kau akan kemana setelah meninggal dunia? Kau akan pergi menemui dua orang yang telah mendahuluimu dan menyiapkan segalanya untukmu." Siapa? Bapakmu Abu Bakar As-Siddiq dan suamimu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini dalil bahwasanya Ibnu Abbas memastikan bahwasanya Aisyah masuk surga. Karena Ibnu Abbas enggak mungkin ngomong begini kecuali dengan kabar dari Nabi. Dia pasti mendengar kabarnya dari Nabi dan dia pastikan engkau pasti masuk surga, sehingga tidak perlu bersedih karena kau akan bertemu dengan suamimu dan ayahmu. Itulah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang kalau kita dikenal sebagai penuntut ilmu, ya, menghafalkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, orang-orang nuntut ilmu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha di balik hijab, dan terkenal sangat dermawan. Aisyah radhiyallahu anha dikenal sangat dermawan. Maka tidak usah heran kenapa dia sangat dermawan, karena suaminya juga sangat dermawan. Ya, ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun dia cemburu, kan masih kecil sehingga dia tidak kurang bisa mengontrol, masih remaja, tidak seperti istri-istri Nabi yang lain. Aisyah masih sangat muda sehingga kecemburuannya sering
terungkapkan dan dia yang cerita sendiri, saya cemburu, saya cemburu, saya cemburu ya. Padahal dia yang paling dicintai, subhanallah. Bagaimana wanita yang paling dicintai tapi cemburu sama yang yang lain. Begitulah wanita ya. Eh, dan apa namanya kesolehannya menemani Nabi SAW dalam suka dan duka ya. Menjadikan dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wanita yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa? Hafsah bintu Umar. Istri Nabi yang lain juga datang riwayat khusus menunjukkan beliau adalah penghuni surga. Ya. Aisyah pernah berkata, "Wahiyallati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aisyah pernah berkata, dialah istri Nabi yang menyaingiku dalam kedudukan ya. Itu sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi dan Hafsah teman dekatnya Aisyah. Dan Aisyah mengatakan dia yang menyaingiku. Wahiyallati kanat tusamini ya min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menyaingiku dalam kedudukan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Hafsah adalah seorang wanita yang sangat rajin ibadah. Namun terjadi sesuatu kejadian menjadikan Nabi akhirnya menceraikan Hafsah. Jadi Rasulullah pernah mencerai wanita yang sudah dia gauli, di antaranya adalah Hafsah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata tatliqah." Rasulullah SAW menceraikan Hafsah talak satu. Talak satu. Fa'atahu Jibril alaihissalam. Maka Jibril datang beritahu Nabi. Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, talaqta Hafsah wa hiya sawwamah qawwamah wa hiya zaujatuka fil jannah." Bagaimana engkau mentalak Hafsah sementara dia seorang wanita yang sangat rajin puasa sunnah dan sangat rajin salat malam dan dia adalah istrimu di surga. Akhirnya Rasulullah kembali kepada Hafsah. Adapun sebabnya kenapa Rasulullah mencerai Hafsah, wallahu a'lam bishawab, tidak dijelaskan dengan dalil yang tegas. Tetapi akhirnya Rasulullah kembali. Kenapa? Karena Hafsah adalah istrinya di surga. Sawwamah, qawwamah. Rajin puasa, rajin salat malam. Karena ibu-ibu kalau ada waktu, ya apalagi kalau suami tidak di rumah lagi bersafar, hendaknya puasa sunnah, ya puasa sunnah mumpung masih bisa puasa. Terus jangan lupa salat malam ya. Salat malam jangan tidur terus ya. Bangun-bangun sudah duha ya. Salatnya ya. Bangun itu sebelum subuh ya. Sebelum subuh ibu-ibu rajin salat malam ya. Dengan salat malam itulah kita bisa bahagia. Ajak suami salat malam ya. Hanya kebiasaan kita tidur jangan larut malam. Kita bangun sebelum subuh misalnya 3:30, udah kita sholat malam. Kalau suami lagi letih karena dia kerja keras, kita sholat malam sendiri. Kita sholat malam sendiri. Ini sholat malam. Doain suami, doain anak-anak. Dengan begitu kita akan bahagia. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita ada connecting dengan Allah, selalu punya hubungan khusus dengan Allah, Allah akan kuatkan kita. Allah akan kuatkan kita. Jadi inilah keistimewaan Hafsah, sawwamah qawwamah, dan dia adalah penghuni surga karena sawwamah qawwamah, sering puasa sunnah, sering salat malam. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rajin puasa sunnah. Apalagi ibu sudah tua yang sudah beruzur ya. Mau ngapain lagi? Ya sudah puasa sunnah sama salat malam. Ya udah waktunya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan keluar mulu, ke mall melulu ya. Bukan waktunya lagi seperti itu ya. Kalau udah 40 ke atas tuh sudah tahu diri harusnya ya. Udah 40 ke atas malah semakin semakin lincah ya, jangan. Maka ibu-ibu kalau udah 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas ya. Apalagi 60 tahun ke atas ya. Maka jangan lupa salat malam, puasa sunnah diperbanyak ya, diperbanyak sambil menanti pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara wanita yang dijamin masuk surga secara umum adalah istri-istri Nabi yang lain. Istri-istri Nabi yang lain. Sebagaimana Allah telah memuji mereka, Allah mengatakan wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Siapa di antara kalian para istri Nabi yang kunut, taat beribadah dan beramal soleh, ya, nu'tiha ajraha marratain, kami akan berikan dia pahala 2 kali lipat, wa atadna laha rizqan karima, dan kami akan siapkan baginya rizki yang mulia. Itu kata Ibnu Katsir ay fil jannah, yaitu mereka akan masuk surga istri-istri Nabi. Fa innahunna fi manazili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alal illiyin. Karena istri-istri Nabi secara umum semuanya akan mendapatkan derajat yang tinggi, di sederajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Allah melarang kalau Nabi sudah meninggal, tidak ada yang boleh menikahi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalika kana 'indallahi 'azima. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh bagi kalian untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh bagi kalian untuk menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Karena itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kenapa istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi setelah Nabi meninggal dunia? Karena istri-istri Nabi akan menjadi istri Nabi di surga. Dan aturan mengatakan al-mar'atu li akhiri azwajiha, dan wanita akan bersama suaminya yang terakhir di surga. Kalau istri Nabi nikah dengan laki-laki lain, dia tidak akan bersama Nabi di surga. Karena istri-istri Nabi akan menjadi istri Nabi di surga juga, di dunia pun di surga, maka setelah Nabi meninggal mereka tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Dan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mereka spesial? Bahkan datang dalam hadis, dalam ayat, Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lagi selain 9 wanita tersebut. Dalam surat Al-Ahzab ayat 52, Allah berfirman, "La yahilul lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Tidak halal bagi engkau wahai Rasulullah untuk menikahi wanita-wanita, ya, setelah istri-istrimu yang 9 ini. Dan tidak pula boleh bagi engkau untuk mengganti istrimu yang sekarang dengan istri-istri yang lain, meskipun cantik wanita-wanita tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk menikah lagi setelah 9 orang tersebut atau mengganti, mencerai, cari yang lain? Karena para istri-istri Nabi telah diberi pilihan oleh Nabi, seperti turun ayatut takhyir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab juga, "Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa asrikuna sarwan jamila." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian memang ingin dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku ceraikan kalian, cara cerai baik-baik, dan aku berikan kalian harta yang kalian sukai. Tapi selesai. Itu kapan hal ini terjadi? Ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang dapur, ya. Karena melihat sebagian wanita-wanita yang lain, istri-istri para sahabiat, diberi tambahan harta, maka mereka juga ingin tambahan uang dapur, gampangan bahasa kita lah. Akhirnya, seperti model hidup seperti ini, tidak pantas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidupnya zuhud. Maka Nabi bilang, kalau kalian mau harta, kamu kasih, tapi setelah itu cerai. Setelah mereka memilih untuk hidup dengan susah bersama Nabi, maka Allah memuliakan mereka. Allah melarang Nabi untuk nikah lagi. Dan Allah melarang Nabi untuk menggantikan dengan istri yang lain. Secara umum, istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang zuhud, ibu-ibu, ya. Pikiran mereka selalu apa? Akhirat. Mereka suka bersedekah, hidup dengan sederhana. Tidak ada yang bermewah-mewah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ngaji harusnya semakin zuhud, ya. Bukan semakin apa? Semakin banyak tingkah. Semakin malah macam-macam, ya, semakin
beli barang-barang yang branded ya. Enggak. Kalau ngaji harus punya dampak. Bahwasanya saya ini hidup cuma sebentar. Setelah ini saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, harus ada dampak pengajian dalam diriku. Bahwasanya orientasi adalah akhirat. Maka seorang wanita berusaha selalu ingat akhirat. Jangan terpesona dengan dunia ya. Jangan terpesona dengan dunia. Inilah istri-istri Nabi secara umum, mereka adalah wanita yang zuhud, dengan rumah yang sederhana, tempat tidur yang sederhana, karena begitulah pola hidup suami mereka. Pola hidup suami mereka. Maka jangan sampai kita malah ngaji malah duniawi. Duniawi malah sibuk dengan hal-hal yang membuat kita lalai dengan apa? Akhirat ya. Baik, berikutnya di antara yang dijamin masuk surga adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fatimah sebagaimana sering disampaikan diberi gelar dengan Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri, yaitu ketika seluruh keluarganya meninggal dunia. Jadi dari Nabi menikah dengan Khadijah, punya anak 6, kemudian semuanya meninggal. Khadijah meninggal, anaknya Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum semua meninggal. Tinggal sisa Fatimah. Dari keluarga itu tinggal Fatimah sama bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Fatimah perhatian sama ayahnya. Sampai saking perhatian sama ayahnya, dia diberi gelar dengan ibu dari ayahnya sendiri. Seakan-akan dia mengambil posisi pengganti dari Khadijah yang ngurusin apa? Ayahnya. Kita dapati dalam kehidupan kita juga begitu. Kita punya anak, ibunya udah meninggal, kakak-kakaknya udah meninggal. Siapa yang ngurus? Ya anaknya itu yang ngurus bapaknya. Sehingga Fatimah disebut dengan Ummu Habibah. Bahkan sejak kecil, ketika Rasulullah SAW sedang diganggu di Mekah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Rasulullah sedang sujud di Ka'bah, kemudian Uqbah meletakkan kotoran di pundak Nabi. Siapa yang datang? Yang datang Fatimah. Fatimah datang, kemudian dia bersihkan kotoran tersebut dari pundaknya. Dan dia masih remaja. Kemudian dia menghadap Abu Jahal dan teman-temannya, kemudian dia maki-maki mereka untuk membela ayahnya. Demikian juga ketika ayahnya terluka dalam perang Uhud. Siapa yang ngurusin? Bukan istri-istri Nabi. Fatimah yang ngurusin. Fatimah yang ngurusin karena sudah terbiasa dia ngurus apa? Ayahnya, dan tinggal satu-satunya mungkin yang tersisa dari keluarga ya. Maka dia bersama Ali yang ngurusin Rasulullah, membersihkan luka di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya darah yang tadinya keluar akhirnya berhenti ya. Dan terlalu banyak tentang keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Di antaranya ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah memberi kabar firasat, beri kabar kepada Fatimah ya. Dia berkata, wahai putriku, inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah. Jibril biasanya ngajarin aku Al-Quran dari awal sampai akhir dalam setahun sekali. Wa innahu aradhanil 'ama marratain. Tetapi tahun ini Jibril mengajariku 2 kali dalam setahun. Wala arahu illa hadara ajali. Menurutku itu tanda bahwasanya ajalku sebentar lagi, sudah dekat. Kemudian kata Nabi, wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan engkau adalah dari ahlul bait yang pertama kali nyusul aku. Dan benar, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia 6 bulan kemudian akhirnya Fatimah meninggal dunia. Fabakaitu, kata Fatimah, aku pun menangis ketika mendengar perkataan Nabi. Kemudian Rasulullah menghibur Fatimah, kata Rasulullah SAW, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah. Tidakkah kau ridha, wahai Fatimah, engkau menjadi pemimpin para wanita di surga, atau pemimpin au nisa'il mu'minin, pemimpin para wanita mukminah. Fadhahiktu lidzalik, kata Fatimah, aku pun tersenyum, senang, gembira mendengar hal tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan juga, Fatimah ketika minta pembantu karena kerja keras ngurusin rumah bersama Ali bin Abi Thalib sampai majalat yadi, ya, sampai tanganku menjadi keriput,
kemudian tidak halus lagi seperti yang biasanya, sampai wajah Fatimah sering kena tungku karena bakar roti, ya, sampai bajunya juga kena asap, sampai ketika menyapu baju penuh dengan debu, ya, sampai lehernya sakit karena mikul air di timba, dan dia minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kerja yang keras, harus menggiling gandum, yaitu dengan alat penggiling, batu yang disusun, ya, ini semua membuat dia tidak kinclong, ya, seperti sebelumnya. Maka ya tidak glowing seperti sebelumnya. Maka dia lapor kepada Nabi minta pembantu. Apakah Nabi kasih pembantu? Nabi tidak kasih pembantu. Bahkan Nabi berkata, ya Fatimah, ya, inna khairan nisa, sungguhnya wanita yang terbaik, ya, allati nafa'at ahlaha, yang bermanfaat bagi keluarganya. Maksudnya kau bekerja begitu, ini jalan menuju surga, jalan menuju surga. Dan Nabi tidak manjakan Fatimah padahal dia adalah putri bungsu, ya. Saya sering sampaikan, seandainya saya di posisi Nabi dan saya bisa datangkan budak banyak, saya kasih sama putri bungsuku. Tapi ternyata Nabi tidak demikian. Ya, dia malah suruh Fatimah untuk berzikir. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Idza awaitu madja'akum, kalau kalian berdua mau tidur, jangan lupa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali, dan itu lebih baik daripada pembantu. Dalam riwayat kata Nabi, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah, budak kepada Fatimah, sementara banyak ahlu suffah yang masih kelaparan. Mending saya jual budak tersebut, hasilnya saya belikan makanan buat orang-orang miskin. Maksud saya Fatimah adalah putri Nabi, tapi tidak manja. Bahkan Nabi tidak memanjakannya. Bahkan Nabi SAW menyuruh dia hidup bersabar. Dan dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua keluarganya hilang, tinggal dia sebatang kara dari keluarga Rasulullah dan Khadijah. Dia diuji dengan ujian yang berat, ya. Dan dia adalah wanita penghuni surga. Sekali lagi bahwasanya wanita penghuni surga bukanlah wanita yang orientasinya adalah dunia, enggak. Tapi orientasinya adalah akhirat, bersabar dengan kehidupan yang ada. Oleh karena ibu-ibu yang diberi kemudahan oleh Allah berupa kelapangan harta, manfaatkan untuk banyak sedekah, ya, mumpung ada rizki. Jangan menjadi perhatian adalah kemewahan. Ya, Rasulullah ketika menyebutkan tentang orang terbaik, siapa? Alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang-orang kalau dilihat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita terbaik itu kalau temannya lihat ingat Allah, bukan kalau dilihat sama temannya ingat branded. Nah, ini branded. Lihat ini perempuan itu, lihat ya. Jamnya branded, sepatunya branded, sendalnya branded, apalagi kacamatanya branded, suaminya juga branded. Jadi harusnya wanita soleh itu kalau dilihat membuat orang ingat apa? Akhirat. Bukan malah mengingat kekayaan, mengingat dunia. Tidak, ya. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu taala yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Tapi di antara wanita yang dijamin masuk surga adalah Sumayyah Ummu Ammar. Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah bintu Khayyat adalah ibunya Ammar bin Yasir. Ammar punya bapak namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, ya. Dan dialah wanita yang pertama kali mati syahid, ya. Ketika di Mekah dia dipaksa untuk musyrik kembali. Dipaksa untuk musyrik kembali, sehingga akhirnya mereka tidak mau musyrik kembali, maka akhirnya mereka dibunuh. Mereka disiksa terlebih dahulu, disiksa, ya. Dan yang menyiksa Sumayyah adalah Abu Jahal. Abu Jahal ambil herba itu tombak, kemudian dia tusukkan ke kemaluan Sumayyah. Ya, maka dia yang pertama kali mati syahid. Dari seluruh wanita yang pertama kali mati syahid adalah Sumayyah. Ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul li Abi Ammar wa Ummi Ammar." Aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Abu Ammar itu Yasir, kemudian Ummu Ammar itu Sumayyah dan Ammar. Kata Nabi, "Isbiru ala Yasir. Mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kalian disiksa sabar. Sungguhnya tempat pertemuan kalian adalah di surga. Maka Sumayyah
dijamin masuk surga. Berikutnya di antara yang dijamin masuk surga, seorang wanita berkulit hitam yang dikenal dengan Ummu Zufar. Ada khilaf apakah dia Ummu Zufar atau lainnya, tapi intinya dia wanita berkulit hitam yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah muridnya Ibnu Abbas. Tapi kita lanjutkan. Ummu Zufar dari Atha bin Abi Rabah dan dia adalah muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata kepada dia, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Maka aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Qultu bala, kata Atha, tentu siapa penghuni surga, wanita penghuni surga tersebut? Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda. Inilah wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia wanita terkenal sampai di zaman sahabat masih hidup, di zaman tabi'in masih hidup. Inilah kata Ibnu Abbas, inilah wanita penghuni surga. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata, "Inni usra." Ya Rasulullah, saya kejang-kejang itu. Wa inni atakasyaf, dan kalau saya sudah kejang-kejang mungkin kena ayan atau diganggu jin ya atau kena ayan. Wa inni atakasyaf, dan kalau saya sudah terkapar kejang-kejang maka saya tersingkap. Dan dia mengatakan wa inni atakasyaf, dan kalau saya sudah kejang-kejang saya akan tersingkap. Fadu'ullaha li, itu terbuka sebagian auratnya. Doakan aku agar sembuh. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau bersabar, kau akan dapat surga. Itu tidak sembuh, tetap sakit. Tapi kau akan dapat surga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Kalau kau mau, saya doakan Allah agar kau sembuh. Pilih mana? Doain sembuh atau sabar dapat surga. Qalat asbir, kata sang wanita, aku sabar. Pilih sabar. Qalat fa inni atakasyaf. Tetapi ya Rasulullah, kalau saya lagi kambuh, tersingkap sebagian aurat saya, itu mungkin pahanya, lengannya, betisnya. Fadu Allah an la atakasyaf. Berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku ketika sedang kambuh. Fada alaha, maka Nabi pun mendoakan wanita berkulit hitam tersebut. Setelah itu maka beliau tetap sakit, tetap kejang-kejang, tetapi subhanallah Allah mengkabulkan doa Nabi sehingga meskipun kejang-kejang dia tidak tersingkap. Inilah wanita yang kalau dilihat secara fisik berkulit hitam mungkin tidak menarik bagi sebagian lelaki, tetapi dia tetap punya rasa malu yang tinggi, tidak ingin auratnya tersingkap. Padahal kalau auratnya tersingkap dalam kondisi demikian dia dapat uzur. Kenapa? Karena dia sedang sakit ya. Seandainya tersingkap dia tidak dosa ya, tidak dosa. Jadi menunjukkan wanita tersebut memiliki rasa malu yang luar biasa ya. Meskipun dia berkulit hitam ya. Oleh karenanya yang menjadikan seorang wanita mulia di sisi Allah bukan secara fisiknya ya. Fisik itu urusan belakangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Maka para wanita jangan sampai lupa untuk perbaiki akhlak, memperbaiki diri, menghiasi diri dengan rasa malu ya. Ini wanita berkulit hitam aja dia malu meskipun dalam kondisi kejang-kejang. Seandainya kalau tersingkap pun dia tidak berdosa karena di luar kemampuannya, tetapi dia tetap tidak ingin tersingkap dan dia pilih sabar. Sabar dengan penyakitnya. Inilah penghuni surga yang ketika seorang wanita diberi sakit, dia bersabar dengan penyakit tersebut. Dia tahu bahwasanya penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Akan menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Jika seorang wanita kalau mengalami musibah, mengalami sakit, dia ingat kisah wanita berkulit hitam ini. Bisa jadi Allah pilihkan sakit yang berkesinambungan. Tidak lain adalah untuk mengangkat derajatnya, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Siap, tidak ada yang ingin sakit. Ya. Wanita ini juga tidak ingin sakit, tapi ketika tahu kata Rasulullah sabar masuk surga, dia pilih sakit. Ya. Dia pilih untuk tetap sakit. Ya. Taib, oleh karenanya jangan sampai sibuk memperhatikan penampilan luar casingnya sementara dalamnya amal batinnya tidak diperhatikan.
Perhatikan wanita berkulit hitam ini luar biasa, amal hatinya, sabarnya luar biasa dan rasa malunya yang sangat luar biasa yang menjadikan dia akhirnya menjadi penghuni surga. Yang berikutnya Ummu Sulaim yang namanya Rumaisa bintu Milhan. Ada yang mengatakan bukan Rumaisa, Al-Gumaisa bintu Milhan, Al-Ansariyah, Al-Khazrajiyah, ya. Dan dia adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Dan kisah dia sangat banyak, ya. Mengikuti banyak peperangan, dia ikut serta dalam perang Hunain, ikut serta dalam perang Uhud, dan dia termasuk wanita yang mulia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan faqultu man hadha?" Qalu hadhihi Al-Gumaisa bintu Milhan Ummu Anas ibn Malik. Aku masuk surga dan aku mendengar suara, ya, aku bertanya siapa ini? Ini adalah Gumaisa bintu Milhan, ibunya Anas bin Malik. Ya. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya Ummu Sulaim di surga. Karena Rasulullah mengatakan saya mau surga, saya mendengar ada suara. Siapa itu? Itulah Ummu Sulaim. Berarti dia di surga. Dan keutamaan Ummu Sulaim sangat banyak, ya. Dan Ummu Sulaim inilah yang kita tahu kisahnya ketika dia menikah dengan Abu Talha, kemudian punya anak, akhirnya anak tersebut meninggal dunia, akhirnya dan anak yang dinanti-nanti oleh suaminya Abu Talha, ketika Abu Talha datang ternyata dia tidak kabarkan anaknya meninggal. Ketika Abu Talha tanya, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia tauriah, dia berkata, lebih baik, lebih tenang daripada sebelumnya. Lebih tenang, maksudnya sudah meninggal, tapi dipikir sudah lebih sembuh, lebih tenang daripada sebelumnya. Akhirnya dia kasih makan suaminya, kemudian dia berhias, kemudian berhubungan dengan suaminya, baru kemudian dia sampaikan anakmu meninggal dunia, ya. Subhanallah, bagaimana seorang wanita yang menyabarkan suaminya, ya. Biasanya suami yang nyabarin istrinya, sabar, ndok. Ini malah suaminya yang disabarin sama istrinya, luar biasa Ummu Sulaim. Jadi kita perhatikan masalah hati ini penting, masalah kesabaran, bertakwa kepada Allah, beriman kepada takdir, husnudzan bahwasanya apa yang Allah takdir yang terbaik. Dan benar setelah itu Rasulullah bertanya, tadi malam kalian berhubungan diberkahi. Ternyata benar, akhirnya punya anak dari hubungan tadi, punya anak akhirnya dari anak tersebut punya anak lagi 9 orang atau 10 orang semuanya hafidz Quran, ya. Kalau nggak salah nama anaknya kalau nggak salah Abdullah, ya. Terus punya anak para hufadz Quran. Jadi ini di antara keutamaan Ummu Sulaim, wanita yang soleha, ya. Dan dialah yang ketika Abu Talha melamar dia bilang mau kawin sama saya, masuk Islam. Akhirnya Abu Talha masuk Islam untuk menikah dengan Ummu Sulaim. Dia tidak bilang mana mahar sekian, berapa, enggak. Dia enggak mikir mahar. Jadi ibu-ibu otak itu jangan otak dunia, ibu, ya. Jangan otak udang, ya. Otak itu mikir apa? Akhirat. Kita alhamdulillah kita hidup. Waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, ya. Ibu-ibu juga udah pada gemuk semua juga alhamdulillah. Siapa lagi yang mau dicari sudah? Mobil juga ada, rumah juga ada, ya. Mikir akhirat sudahlah. Sudah cukup, usia juga sudah cukup, ya. Bentar lagi juga dipanggil Allah, ya. Maka jangan terlalu pikir dunia, udah cukup lah. Kita waktu masih muda-muda, kadang udah berumur semua, ya. Kita mulai mikir akhirat, mikir bagaimana menata amal kita agar kita bertemu dengan Allah dengan amal yang terbaik, hari yang terbaik, ya, umur yang terbaik, ya. Yang berikutnya, yang ke-9, ya, Ummu 9, ya. Tidak apa-apa, ibu-ibu error biasa, tidak apa-apa. Yang ke-9, Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha. Ummu Haram ini saudaranya Ummu Sulaim, kedua-duanya sama-sama bintu Milhan. Mereka keluarga yang penuh berkah, ya. Ya. Dan kalau tidak salah mereka punya saudara juga Haram bin Milhan yang juga mati syahid, kalau saya tidak salah ingat, ya. Jadi mereka dari keluarga yang berkah. Dia adalah saudari dari Ummu Sulaim, ya. Bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dia adalah istri dari Ubadah bin Samit. Istri dari Ubadah bin Samit, sahabat yang mulia. Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba yadkhulu ala Ummu Haram binti Milhan,
fatut'imuhu. Rasulullah kalau pergi ke Kuba, Rasulullah mampir ke rumahnya Ummu Haram. Kemudian Ummu Haram kasih makan sama Nabi. Kasih makan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi makan kepada Nabi. Dan dia adalah istri dari Ubadah bin Samit. Fadakhala yauman fa'at'amatahu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Haram dan para ulama mengatakan Nabi punya hubungan mahram dengan Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Cuma khilaf ya, apakah hubungannya seperti apa ya? Ada yang mengatakan, makanya Nawawi berkata, ittafaqal ulama ala anna Ummu Haram kanat mahraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya karena Rasulullah dekat, Rasulullah masuk rumah, kadang-kadang tidak ada suaminya, Rasulullah SAW tidur di situ, dikasih makan oleh Ummu Haram. Makanya kata An-Nawawi rahimahullah, semua ulama sepakat Ummu Haram adalah mahram bagi Nabi SAW. Tapi mereka berselisih bagaimana hubungan kemahraman tersebut. Ibnu Abdul Bar berkata, kanat ihda khalati minar radha'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya Ummu Haram adalah punya hubungan dengan Nabi secara susuan, yaitu salah satu dari bibi Nabi karena susuan. Dan ada yang berkata, bal kanat khalatan li abihi aw li jaddihi. Dia adalah bibi dari ayahnya Nabi atau bibi dari hubungan keluarga dengan kakek Nabi. Kenapa? Karena Abdul Muttalib, kakek Nabi, ibunya dari Bani Najjar. Itu Salma binti Amr dari Bani Najjar. Yaitu ada hubungan kemahraman. Intinya Nabi SAW masuk ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW ketiduran, tidur. Summa staiqadha yathak. Kemudian Rasulullah SAW bangun tidur, Rasulullah tersenyum. Qalat faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya, kata Ummu Haram, apa yang buat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Qala nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah. Ada sekelompok umatku diperlihatkan kepadaku. Di kemudian hari Rasulullah tampakkan masa depan, mereka berjihad di jalan Allah. Yarkabuna thabaja hadzal bahri, mereka hadzal bahra, yarkabuna thabaja hadzal bahri, yaitu mereka naik laut, yaitu mereka berperang dengan mengarungi lautan. Mulukan alal asirrah, dan mereka ternyata menjadi raja-raja yang ada di atas dipan-dipan, maksudnya mereka jadi penghuni surga. Au qala mithlal muluki alal asirrah. Maka kata Ummu Haram, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasul, doakan aku termasuk para peserta perang tersebut yang mereka akhirnya akan menjadi raja-raja di surga. Fada'a, kemudian Rasulullah doakan, engkau akan termasuk mereka. Tsumma wada'a ra'sahu fanama. Kemudian Rasulullah letakkan lagi kepalanya, kemudian tidur lagi. Tsumma staiqadha yadhhak. Kemudian Rasulullah sallam terbangun dan beliau tersenyum lagi. Faqultu ma yudhika ya Rasulullah. Apa yang buat engkau tersenyum atau membuat engkau tertawa? Rasulullah berkata, nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah yarkabuna dhabaja hadzal bahr. Aku dinampakkan kepadaku sekelompok dari umatku, ya, dan mereka berjihad di jalan Allah sambil mengarungi lautan. Mulukan alal asirrah, itu mereka akhirnya seperti raja-raja yang sedang berdiri di atas dipan-dipan mereka, yaitu penghuni surga. Aku berkata lagi, ud'ullah an yaj'alani minhum, doakan aku termasuk mereka. Kata Rasulullah, anti minal awwalin, engkau termasuk yang pertama. Jadi ada dua kali generasi dari umat Nabi yang berperang mengarungi lautan dan mereka semua penghuni surga. Akhirnya faraqibatil bahra zamana Muawiyah. Di zaman kekhilafahan Muawiyah ada perang dengan mengarungi lautan. Dan di antara yang ikut serta adalah Ummu Haram. Fasuri'at andabatiha hina kharajat minal bahr, ketika keluar dari lautan, dia kemudian terjatuh dari ontanya, kemudian meninggal dunia. Dan dia termasuk yang penghuni surga, ya. Inilah di antara wanita yang dia masuk surga yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya disebutkan di antaranya penghuni surga adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, di antaranya Maryam bintu Imran, ibunya siapa? Nabi Isa. Ini wanita-wanita sebelum zaman Nabi. Kemudian di antaranya Khadijah, di antaranya Fatimah, ya. Ya, adapun Asiyah bintu Muzahim adalah wanita yang sabar dengan kebengisan suaminya, dan akhirnya dia masuk Islam, dan dialah yang merawat Musa alaihissalam sampai besar, ya, dan dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka Fir'aun menawarkan istana kepada dia. Wahai istriku, kalau kau
tidak beriman kepada Musa, aku akan berikan kau istana. Kalau kau tetap beriman, aku akan siksa engkau sampai mati. Maka ketika itu dia berdoa, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga. Dia memilih istana surga daripada istananya Fir'aun. Ya. Akhirnya dia meninggal dunia dan masuk surga. Ya. Bagaimana seorang wanita yang hidup dengan suami yang bengis, yang kafir, yang sombong, yang congkak, yang angkuh, ternyata dia bisa solehah. Jadi terkadang sebagian wanita diuji dengan suami yang tidak beres, tapi itu bukan alasan untuk menjadikan dia kemudian ikut-ikutan suaminya. Bisa jadi seorang wanita diuji dengan suami yang tidak soleh, sombong, angkuh, berhura-hura, duniawi banget. Dia jangan ikut-ikutan. Lihatlah Asia bintu Muzahim tidak ikut-ikutan sama Fir'aun. Bahkan ketika dijanjikan dengan janji yang menggiurkan, istana, saya bangunkan istana yang mewah, yang penting kau tinggalkan ajaran Musa. Dia enggak mau. Bahkan dia mengatakan, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku istana di sisimu. Dia memilih istana di sisi Allah daripada istananya Fir'aun. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Adapun Maryam bintu Imran, maka wanita yang sangat salehah, yang bagaimana menjaga dirinya sampai ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, yang sangat indah, dia malah menasihati malaikat Jibril, ya. Ya. Maka seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahli ila ruhan fatamathala basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia berkata menasihati malaikat Jibril, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, dari godaanmu. In kunta taqiyya, kalau kau bertakwa tinggalkan aku. Ya. In kunta taqiyya. Ya, padahal mereka cuma berduaan, tidak ada orang lain, tidak ada orang ketiga. Ya. Kalau sebagian wanita zaman now, mungkin, Mas, kenapa kesini Mas? Duduk dulu Mas, ngobrol akhirnya. Ya. Maryam langsung, ya, aku nasihati engkau, kalau kau bertakwa tinggalkan ini semua, dan aku berlindung kepada Allah daripada godaanmu. Inilah Maryam yang akhirnya sabar dengan kehidupannya, harus mengandung seorang anak tanpa suami, akhirnya dituduh sebagai wanita pezina dan dia sabar merawat putranya sampai jadilah putranya seorang yang sangat hebat, Isa alaihi salam. Maka seorang wanita bersabar ya untuk bertakwa kepada Allah, jauhi godaan lelaki, jangan buka celah untuk berinteraksi dengan lelaki tanpa ada alasan yang syar'i. Dan baik secara offline maupun secara online, dan sabar dalam mendidik anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan tentang wanita-wanita yang dijamin surga oleh Allah maupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja ibu-ibu kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.